Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Ahmad Firdaus dengan NRP 1830483. Sekarang saya ingin menjelaskan tugas praktikum 1 machine learning. Pertama, kita harus mengimport NumPy dengan aliasnya itu NP di sini. Nah, di soal pertama kita disuruh untuk membuat 10 array 0. Jadi pertama kita membuat variabel ARR dan memanggil NumPy-nya itu dengan np.zeros. Jadi zeros ini adalah untuk membuat array dengan nilai 0 dan mengisi parameternya itu dengan panjang indeksnya itu mau berapa. Di sini kita kan mau 10. Nah, setelah di run, hasilnya akan sama 0, 0, 0. Di soal selanjutnya yaitu kita membuat 10 array 1. Hampir sama, kita hanya perlu mengganti zeros-nya itu dengan ones. Jadi ones itu untuk membuat array dengan nilai 1 dan parameternya pun sama, panjang indeksnya mau berapa. Lalu di soal selanjutnya yaitu membuat 10 array 5. Nah, di sini kita bisa mengambil dari variabel array sebelumnya yang ARR di atas dengan menggunakan titik 2 yaitu untuk mengambil semua elemen. Jadi semua indeks yang ada di variabel ARR diassign kembali menjadi 5. Jadi sama dengan 5. Dan hasilnya pun akan 5, 5, 5, 5, 5. Selanjutnya yaitu membuat array integer dari 10 sampai 50. Caranya itu dengan menggunakan np.arrange. Jadi arrange itu adalah untuk membuat array dalam jarak. Jadi ada jaraknya dari 10 sampai 50 gitu. Jadi setelah di run itu hasilnya akan sama dari 10 terus berlanjut sampai 50. Kemudian di soal selanjutnya itu membuat array dengan isiannya itu genap semua dari 10 sampai 50. Nah, kita masih menggunakan arrange, tapi tinggal menambahkan parameter ketiga, yaitu yang disebut step atau langkah. Jadi seperti namanya, langkah, jadi akan melangkah 2. Di sini kan kita isi 2, maka akan melangkah 2 kali. Dari 10 ke 12, 14, 16, dan selanjutnya. Lalu kita disuruh membuat matriks 3 kali 3 dengan isinya itu mulai dari 0 sampai 8. Kita bisa tetap menggunakan arrange dengan indeksnya 9 dan reshape 3,3. Jadi reshape itu adalah untuk membuat atau merubah menjadi baris dan kolom. Nah, jadi dari 9 indeks ini kita merubahnya jadi 3 baris dan 3 kolom. Jadi matriks 3 kali 3. Lalu selanjutnya ya, kita disuruh untuk generate random number dari 0 dan 1. Kita membuat variabel random dan menggunakan np.random.ran. Jadi .ran ini adalah untuk mengembalikan nilai float acak antara 0 hingga 1. Jadi saat kita run pun ini hasilnya akan berubah-ubah terus. Selanjutnya yaitu generate 25 array random yang isinya itu distribusi normal standar nilainya itu. Nah, di sini kita menggunakan RANN. Jadi RANN ini digunakan untuk memberikan sampel dari distribusi normal standar. Jadi saat kita run pun ini akan berubah. Dan ini diisi parameternya itu panjang indeksnya berapa? Kita isi 25, jadi ada 25 di sini. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat matriks. Jadi dari 0, isinya itu dari 0,01 sampai 1. Nah, di sini kita bisa menggunakan arrange kembali dengan startnya itu mulai dari 0,01, lalu stopnya itu di 1,01 dengan stepnya 0,01.
Jadi akan menambah setiap 0,01. Lalu di reshape menjadi 10 kali 10. Jadi barisnya ada 10, kolomnya pun ada 10. Selanjutnya yaitu membuat 20 array linear space dari value-nya itu 0 hingga 1. Nah, jadi kita bisa menggunakan lin space. Jadi lin space ini digunakan untuk membuat array dengan nilainya itu dalam interval. Jadi dari interval 0 terus sampai stopnya di 1. Nah, kita di parameter ketiga bisa mengisi untuk jumlah indeksnya ada berapa. Di sini kita maunya 20. Selanjutnya, kita sudah diberikan variabel math dengan isian array ini 1 sampai 25 dan di reshape menjadi matriks 5 kali 5. Kita disuruh untuk mengeluarkan output seperti ini. Jadi dari 12, 13, 14, 15 lewat 1 ke 17, 18, 19, 20 lewat 1, 22, 23, 24, 25. Caranya itu dengan menggunakan variabel yang sudah ada, yaitu math, lalu isinya itu baris kedua dan selanjutnya, jadi 0, 1, 0, 1, 2, dan kolom 1, dan seterusnya. Kolom 0, 1, jadi dari 12, 13, 14, 15, dan selanjutnya. Lalu disuruh untuk output 20, itu dengan cara memanggil baris keberapa dan kolom keberapa. Nah, di sini kita ingin mengeluarkan output 20 dengan cara mengambil variabel math dan memasukkan baris ketiga, indeks ketiga, dan kolom keempat. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan kolom keempat. 1, 2, 3, 4, sampai 20. Lalu kita disuruh untuk mengeluarkan output matriks 3 kali 1, dan isinya itu 2, 7, 12, yaitu ada di sini. Kita bisa menggunakan math, lalu titik 23 itu untuk mengambil 3 garis awal, dan kolomnya itu dari kolom 1. 3 garis awal, kolomnya itu dari kolom 0, 1, 2, 7, 12. Lalu disuruh mengeluarkan output 21, 22, 23, 24, 25. Ini kita tinggal memanggil barisnya saja, baris keempat, baris ke 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya itu kita sama saja, kita tinggal memanggil baris berapa yang akan kita mau panggil. Sini kita mau memanggil baris ketiga dan selanjutnya. Jadi dari titik 2 ini selanjutnya. Selanjutnya kita disuruh untuk mencari nilai total dari variabel math, yaitu dengan cara menggunakan sum. Jadi sum ini adalah untuk mencari nilai total, dan kita tinggal masukkan variabel yang akan kita cari. Di sini adalah hasilnya 325. Lalu kita disuruh untuk mencari standar deviasi, nilai standar deviasi di dalam variabel math. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal mengganti sum-nya menjadi std. Jadi std ini adalah untuk mencari nilai standar deviasi. Dan yang terakhir adalah math, mencari nilai total dari semua kolom di dalam variabel math. Kita tinggal math.sum. Nah, di dalam parameter sum-nya kita tinggal menambahkan axis sama dengan 0. Jadi sum
X9 ini adalah untuk mencari nilai total pada kolom. Jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi dari sini semua kolom ini ditambahkan 1 tambah 16 tambah 11 tambah 16 tambah 21 jadinya 55 dan seterusnya. Terima kasih, mungkin sekian. Bila ada kesalahan, saya Ridha Ahmad Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.